Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersyukur kepada Allah karena pagi ini kita diberi kesempatan untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah saum Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, dan bulan penuh sedekah. Berbicara tentang sedekah, maka sedekah adalah salah satu amalan utama di bulan Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang gemar bersedekah, terutama di bulan Ramadan. Oleh karena itu, di pasca Idul Fitri ini, semoga tarbiyah sedekah Ramadan dapat membawa kita menuju revolusi finansial hakiki. Yang dimaksud revolusi finansial hakiki adalah revolusi finansial yang sebenarnya adalah jika uang kita sudah melahirkan power yang sangat besar, adalah jika uang kita sudah sanggup merubah keadaan secara drastis, terutama untuk umat. Jika uang kita sudah kita manfaatkan untuk program keselamatan kita dan keluarga, dunia dan akhirat. Itulah yang dimaksud dengan revolusi finansial hakiki. Sidang Id yang berbahagia, Alkisah, ada seorang yang bernama Ahmad, profesinya menjual kayu bakar. Tiap pagi dia berangkat ke desa seberang untuk mencari kayu, membeli pohon-pohon yang sudah tua kemudian ditebang dan kayunya dibawa ke pasar untuk dijual. Tidak jauh dari rumah Ahmad tinggal seorang kiai yang kasaf, seorang kiai yang mata batinnya bisa membaca dengan baik. Siang itu Pak Kiai punya firasat buruk terhadap Ahmad, bahwa Ahmad siang itu sedang berada dalam ancaman mara bahaya yang sangat besar. Tapi kemudian setelah siang berlalu dan sore tiba, maka Ahmad pun pulang dari pasar dan ketemu Pak Kiai. Maka Pak Kiai terkejut, heran, bercampur senang. Herannya karena tadi siang Pak Kiai mendapat firasat buruk tentang Ahmad. Senangnya karena Ahmad alhamdulillah sampai sore ini dia masih dalam keadaan segar bugar.
Maka sangke pun bertanya, "Wahai Ahmad, sungguh tadi siang saya mendapatkan firasat buruk terhadap Anda. Coba ceritakan apa yang terjadi." Kemudian Ahmad bercerita, "Begini Pak Kiai, pada saat saya membawa kayu bakar, saya pikul ke pasar untuk saya jual. Kemudian siang hari saya lelah dan saya beristirahat di tepi sungai. Karena saya lapar, maka saya membuka bingkisan nasi bungkus yang saya bawa dari rumah untuk saya makan. Tapi tiba-tiba sebelum nasi bungkus itu saya makan, ada seorang yang datang dan dia begitu kelaparan. Maka tanpa pikir panjang saya pun memberikan nasi bungkus yang satu-satunya itu, saya berikan kepada orang yang kelaparan tadi. Tak lama kemudian ada tiba-tiba seekor ular hitam yang keluar dari tumpukan kayu yang saya bawa. Dia lari menuju ke sungai." Kemudian sang kiai mafhum, sang kiai paham, sambil menepuk punggung Ahmad dia mengatakan, "Itulah sedianya ular yang akan mematuk Anda. Berkat Anda sedekah, maka Allah ridho Anda hari ini selamat." Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentang sedekah dapat menolak bala sudah jelas hadisnya. Bersegeralah sedekah, karena sungguh musibah tidak mampu melampaui sedekah. Dan alhamdulillah hadis ini sudah terpampang di spanduk kita, dan kita sudah lihat sejak lama ada di masjid ini. Alhamdulillah. Bahkan di riwayat lain Nabi bersabda, "Bersegeralah sedekah, karena sungguh mara bahaya tidak sanggup melampaui sedekah. Belilah segala kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah." Hadis riwayat Tabrani. Bahkan dalam Al-Quran Allah tegaskan bahwa sedekah tidak hanya mampu menolak bala di dunia, tapi sedekah juga mampu menolak bala ketika di akhirat. Allah tegaskan dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 11. "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum." Kata Allah, "Maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab mara bahaya yang sangat pedih? Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa." Tentu yang dimaksud berjuang dengan harta adalah sedekah. Jadi jelaslah berdasarkan hadis yang sahih dan Al-Quranul Karim, sedekah itu nyata-nyata dapat menolak musibah, dapat menolak bala, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kesimpulannya, sedekah itu lebih hebat daripada asuransi manapun. Kalau asuransi kita kecelakaan dulu baru diklaim. Kalau asuransi kita sakit dulu baru klaim, itu pun belum tentu mudah klaimnya. Kalau asuransi kita digigit ular dulu baru diklaim, itu pun kalau jenis asuransi mengcover semuanya. Tapi kalau kita bersedekah, maka insya Allah kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kita tahu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau Allah tegaskan bahwa dengan bersedekah nanti akan diselamatkan dari adab yang pedih, yaitu diselamatkan dari neraka, maka Allah tegaskan juga bahwa dengan sedekah
maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penegasan ini ada dalam surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila mahfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Maka bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Inilah bedanya antara sedekah dan zakat. Kalau zakat hanya untuk orang-orang tertentu saja, untuk orang yang mampu saja. Tapi kalau sedekah fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, jadi sekere apapun kita keuangannya, kita masih tetap harus bersedekah. Karena sedekah itu penting sekali, dapat menyelamatkan kita dari azab dunia maupun di akhirat. Sidang Id yang berbahagia. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa dengan bersedekah Allah ridho kita masuk surga? Maka jawabannya ada dalam hadis riwayat Muslim. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, dan salah satunya adalah sedekah jariah. Jadi dengan sedekah jariah, meskipun nanti kita sudah mati, maka pahala jariah sedekah itu akan terus mengalir meski kita sudah di alam kubur. Maka bisa jadi pahala yang kita kumpulkan selama di alam kubur itu jauh lebih banyak ketimbang pahala yang kita kumpulkan semasa kita hidup. Sekali lagi, bisa jadi pahala yang kita kumpulkan di alam kubur itu jauh lebih besar ketimbang pahala yang kita kumpulkan semasa kita masih hidup. Dalam hal seperti ini, jika semasa hidup kita hanya bersedekah 20 tahun, kemudian kita meninggal, kemudian dalam masa penantian antara kita meninggal dengan hari kiamat adalah 20.000 tahun misalnya, maka pahala yang kita kumpulkan selama kita meninggal di alam kubur itu adalah pahala senilai 20.000 tahun. Padahal semasa hidupnya kita hanya 20 tahun ngumpulin sedekah. Dan mungkin nanti di yaumil hisab, di hari penimbangan, kita akan terkaget-kaget, kenapa amal sedekah saya begitu besar sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Mengapa begitu besar? Karena saat kita meninggal pahalanya akan terus mengalir, sehingga tanpa sadar kita akan berat timbangan amal kebaikannya. Dan itu ada dalam surat Al-Qari'ah ayat 6-7. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi izatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka akan masuk surga yang memuaskan. Dengan bersedekah, maka insya Allah timbangan kebaikan kita akan melonjak jauh, karena semasa dalam kuburnya kita akan terus dialiri pahala. Itulah mengapa dengan sedekah Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan sebaiknya bersedekah? Ternyata sedekah itu bukan sebulan sekali saat kita terima gajian, bukan pula sepekan sekali saat kita sholat Jumat. Tapi sedekah itu seyogyanya setiap hari, tepatnya setiap pagi hari. Mengapa? Yang pertama, berdasarkan hadis Muslim tadi, bersegeralah sedekah karena musibah tidak mampu melampaui bahaya, melampaui sedekah.
Ini artinya sedekah perlu sepagi mungkin, secepat mungkin, agar tidak keduluan dengan mara bahaya. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani. Ini hadis ini perlu mendapat perhatian. Nabi bersabda, tidak ada satu pagi pun yang dialami oleh hamba-hamba Allah kecuali turun kepadanya dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti muhlifan talafa, muhlifan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang bersedekah. Dan malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang menahannya, maksudnya menahan hartanya, pagi itu tidak mau sedekah. Maka pertanyaannya adalah, hari kemarin kita didoakan oleh malaikat yang mana? Pagi ini kita mau didoakan oleh malaikat yang mana? Hari esok dan hari-hari berikutnya kita mau pilih malaikat mana yang mendoakan kita. Kalau kita memilih malaikat pertama yang ingin mendoakan kita, mendoakan agar kita diganti dan diberi hikmah yang luar biasa, maka bersegeralah setiap pagi hari. Lantas bagaimana teknisnya? Teknisnya, bagi seorang laki-laki kalau sholat berjamaah subuh di masjid, bisa bawa uang sedekah, bisa ambil dari istri dan anaknya untuk pada nitip. Atau alternatif kedua, kita bisa bikin keropak pribadi di rumahnya masing-masing. Jadi setiap pagi kita dan keluarga sedekah pagi di keropak kita masing-masing. Insya Allah kalau sudah kita niatkan uang kita untuk bersedekah, meskipun keropak itu berada di rumah, insya Allah nilainya sama. Toh kita sedekah di keropak masjid tidak langsung hari itu digunakan. Kemudian kalau kita memilih untuk bersedekah di keropak di rumah, maka kita bisa ambil setiap 2 pekan sekali atau sebulan sekali, kita salurkan kepada yang membutuhkan, kepada keluarga kita jika ada yang membutuhkan, untuk Masjid Darussalam yang kita cintai, untuk pendidikan TPA TPQ kita, dan untuk tetangga kita yang belum bayar SPP untuk anak-anaknya, kita salurkan. Sebagai laki-laki, maka kita adalah penanggung jawab untuk program sedekah pagi ini dalam rangka revolusi finansial kita. Bagaimana caranya? Kita sebagai kepala keluarga tuker uang 2000-an sebanyak 30 lembar. Kemudian panggil anak pertama, Nak Soleh, ini bapak kasih uang 2000-an 30 lembar. Nanti Nak Soleh masukin 1 lembar setiap pagi untuk sedekah pagi. Kalau anaknya 2, panggil 1 lagi dengan cara yang sama, dibilangin, Nak Soleha, bapak kasih uang 2000-an sekian lembar, atau uang 5000-an sekian lembar. Nanti Nak Soleh, Nak Soleha masukin 1 setiap pagi untuk bersedekah. Istri juga kita kasih demikian. Jadi kita bisa nuker dulu. Kita harus take action, kita harus memfasilitasi. Kapan pulang dari sini, ambil kaleng biskuit, kemudian kita bentuk seperti keropak pribadi, tukar uang receh ke Darussalam. Insya Allah banyak uang receh. Allah Akbar, walillahil hamd. Sekarang bicara tentang revolusi finansial, mari kita bicara power. Andai kata satu keluarga setiap pagi dapat bersedekah pagi sebesar 15.000 saja. Misalnya bapaknya 5.000, istrinya 5.000, anak pertama 2.000, anak kedua 2.000, anak ketiga masih kecil 1.000, totalnya 15.000. Maka Kedung Waringin
yang jumlah kakaknya tahun 2018 ada 5.400. Kebetulan saya sudah lihat database-nya di Kedung Waringin. Data tahun 2018 di kelurahan kita kurang lebih ada 5.400 kakak muslim. Kalau setiap kakak 15.000 rupiah, maka 5.400 kakak di Kelurahan Kedung Waringin ini kalau di total penghasilan sedekah paginya adalah 2,4 miliar per bulan atau 28,8 miliar per tahun. Dan ini adalah power yang luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan revolusi finansial hakiki. 2,4 miliar per bulan itu sudah cukup untuk mengentaskan kemiskinan yang tadi disebut oleh Ketua DKM ada 745 kakak. 2,4 miliar per bulan itu sudah bisa bikin tempat ibadah yang baik dan nyaman. 2,4 miliar per bulan itu sudah bisa untuk membuat pendidikan yang baik, kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan umat dan sebagainya. Dan itulah hakikat dari revolusi finansial hakiki. Oleh karena itu, mari take action mulai hari ini. Luar biasa apa yang kita perbuat jika nanti seluruh kampung ini akan melaksanakan itu. Dan mari kita mulai dari Darussalam ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai penutup, saya akan membongkar sebuah rahasia sakaratul maut. Rahasia orang yang menjelang kematiannya. Apa yang orang katakan ketika dia mau meninggal, maka Allah bongkar rahasianya dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Dan berinfaklah kalian dari sebagian rizki yang aku berikan kepadamu sebelum kamu mati, dan kamu mengatakan, ya Rob, mengapa engkau tidak tunda kematianku barang sebentar? Niscaya aku akan bersedekah. Fa'asaddaqo wa aku minas sholihin. Niscaya aku akan bersedekah sehingga aku menjadi orang yang soleh. Inilah penyesalan saat-saat orang mau meninggal. Begitu dia menyesal karena sedekahnya kurang, apalagi yang sedekahnya sedikit, apalagi yang tidak bersedekah pagi sama sekali. Maka dia hanya ada satu permintaan, sebentar biar saya sempat bersedekah. Dalam sebuah keterangan, mengapa yang dipilih adalah bersedekah? Karena saat orang menjelang kematiannya, orang tersebut diberikan penglihatan tentang amal-amal yang dia lakukan dan diberikan kepahaman betapa hebatnya pahala sedekah yang di alam kuburnya terus mengalir. Maka hari ini kita sudah mendapatkan rahasia itu di surat Al-Munafiqun. Jangan sampai di saat sakaratul maut itu nanti kita menyesal, ya Rob, mengapa engkau tidak tunda kematianku barang sebentar, niscaya aku akan bersedekah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi di penghujung khutbah ini kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa revolusi finansial hakiki itu adalah manakala uang yang kita miliki bisa melahirkan power yang sangat besar, 2,4 miliar per bulan konkretnya. Tatkala uang kita gunakan untuk kesejahteraan umat,
tatkala uang kita gunakan untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat, sehingga kita tidak akan menyesal saat sakaratul maut nanti. Kesimpulan yang kedua adalah dengan revolusi finansial hakiki, powernya begitu besar. Inilah salah satu kekuatan umat yang harus kita mulai dari sekarang. Kesimpulan yang ketiga adalah mari kita lakukan mulai pagi ini. Mari kita sebagai kepala keluarga khususnya pulang dari sholat id ini, agar ada perbedaan dengan tahun-tahun yang lain, langsung cari kaleng bekas biskuit, kemudian kita lubangi bagian atasnya, kemudian ditulis, sudahkah Anda sedekah pagi ini? Panggil seluruh keluarga, beri uang. Kita fasilitator, kita dakwah bil hal, dakwah dengan contoh, dakwah dengan power, tidak hanya ngomong saja. Kemudian yang terakhir adalah pesan kepada seluruh pengurus TKM, perbanyak spanduk tentang sedekah, minimal bikin 30 lagi, dan kita pasang di penjuru Taman Cimanggu, dipasang di penjuru Gedung Waringin. Kita harus mampu menjadi perintis revolusi finansial hakiki ini. Masjid Darussalam harus menjadi perintis, harus ambil bagian ini. Tantangannya luar biasa, pahalanya pun luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu wa minkum taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.